Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat bersua lagi dalam wawancara Leadership atau wawancara yang ada dalam program kita, yaitu Leader Tips. Kita akan mendapatkan tips-tips dari leader atau pemimpin. Nah, teman-teman, dalam berorganisasi dan dalam dunia usaha, kita menyadari dan sangat jelas di hadapan kita tentang adanya level atasan dan bawahan. Dan memang itu dikemas dalam berbagai istilah, tetapi ya kita menyadari hal ini, yaitu ada lapisan yang disebut atasan dan juga mereka yang ada di bawahan. Nah, pada kenyataannya dalam keseharian kita melihat adanya ketegangan di dalam relasi ini. Dan tentu tidak sedikit adanya keharmonisan yang menghasilkan begitu banyak hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, umat manusia. Namun tentu sebagaimana kita akan terus berupaya untuk mengharmoniskan dan memperhatikan hal-hal yang menjadi sumber ketegangan yang membawa ke arah yang negatif, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat topik ini dan secara khusus kita akan memperhatikan apakah ada poin-poin yang perlu dibenahi di dalam relasi tersebut. Dan bersama saya pada kesempatan ini kita akan membahas topik ini. Kita sangat beruntung ya. Kita akan bersama-sama dengan seorang akademisi yaitu Dr. Fernandes Arung. Kami persilahkan. Ya, ini dia. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Pak Michael. Bagaimana kabar Kuala Lumpur ini? Wah, baik-baik semua. Bagaimana Sulawesi Tenggara ya ini, Dok? Sedang hujan, Pak. Oh, sedang hujan. Wah. Iya, baik. Jadi pemirsa, ini adalah wawancara online antara kami yang ada di Kuala Lumpur dan Dr. Fernandes yang ada di Kendari. Kendari ya, Dok? Sulawesi Tenggara, ya, tepatnya di Kabupaten Kolaka, Pak. Tepatnya di Kabupaten Kolaka. Wah, terima kasih. Pasti pemirsa kita juga masih ingat ini adalah narasumber yang pernah kita gali wawasannya pada wawancara-wawancara yang terdahulu. Wah, terima kasih Dok untuk kesempatan yang diberikan kepada kami Leaderonomics Indonesia. Oke Dok, kita langsung saja ini. Namun sebelum kita masuk pada topik kita tentang relasi antara atasan dan bawahan, apa yang perlu dibenahi di sana,
kita mau menikmati dulu tentang pengalaman dokter sendiri. Jadi kita sadar bahwa pengalaman kehidupan itu pasti memiliki pelajaran-pelajaran yang indah di sana dan bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Dok, apa satu pengalaman yang bagi Anda sendiri melihat itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan merupakan titik penentu dalam Anda menjalani karir di dalam dunia Anda yang sekarang ini ditekuni? Silakan, Dok. Ya, baik. Kalau bicara pengalaman, memang ada satu pengalaman yang sebetulnya sangat berarti dalam kehidupan saya, dan itu mengajarkan bagaimana prinsip pengelolaan atau manajemen itu berlangsung. Jadi tepatnya sekitar tahun 2006 silam, dan itulah pertama di mana saya bekerja sebagai seorang pekerja. Jadi saya minta untuk mengajar bahasa Inggris di sebuah kursus, kan seperti itu. Nah, lalu kemudian sementara saya bekerja, suatu ketika pimpinan meminta saya, karena saya ditugaskan mengajar bahasa Inggris perbankan. Nah, jadi peserta didik itu memang semuanya adalah pegawai bank pada waktu itu. Nah, suatu ketika saya akan menuju ke lokasi tempat mengajar, tetapi pemimpin ini meminta saya untuk menagih pembayaran, ya. Dan itu menurut saya tidak semestinya demikian, dan saya anggap itulah sebagai suatu yang saya kasih istilah MBK, Pak Michael. Wah, apa itu? MBK itu singkatan dari manajemen berbasis kekacauan. Nah, sejak itulah saya memiliki sebuah pemahaman bahwa memang ada banyak lembaga atau badan atau institusi atau instansi ataupun organisasi pada umumnya yang memang masih menerapkan MBK semacam ini. Dan ini kan sebetulnya secara tidak langsung bisa merusak itu hubungan antara pimpinan dan bawahan. Saya sebagai bawahan pada saat itu, dalam hati nurani saya, sehubungan dengan manajemen kan tidak demikian. Jadi saya putuskan waktu itu, setelah saya mengajar, saya langsung resign, keluar dari tempat itu. Dan saya diminta, bagaimana Pak dengan gajinya? Saya bilang, enggak apa-apa, simpan saja untuk hal-hal yang lain. Seperti itu pengalaman pertama saat menjadi pekerja. Demikian, Pak. Wah, luar biasa. Jadi ini kaget ya, apa hubungannya perintah atasan ini dengan sebenarnya tanggung jawab yang saya jelas ada ini. Aduh. Ya, betul. Ini seperti semena-mena aja ini pemimpin ya, karena dia pikir dia pemimpin, maka dia akhirnya memberikan tugas walaupun tidak sesuai dengan job description yang disepakati ini. Betul. Wah. Ini memang sangat-sangat menarik. Jadi, ini ketegasan Anda luar biasa di sini, Pak. Sudah 2 kali itu, Pak, terjadi hal seperti itu, dan hal yang sama pun saya lakukan. Saya harus keluar dari lingkup MBK, seperti itu. Jadi tidak ada tawar-menawar ini, Dok. Tidak ada. Saya kalau seperti itu, apa yang saya katakan, itulah yang saya tuliskan, dan apa yang saya tuliskan tetap harus itulah yang saya buat atau saya lakukan. Jadi tidak mungkin saya melanggar hati nurani saya, begitu. Jadi seorang Fernandes Arung ini ya memiliki prinsip bahwa kalau memang ini job description saya tidak akan pantang menyerah menyelesaikan itu. Tetapi ketika ini di luar dari job description saya, minta maaf ya. Tapi mungkin Dok, itu Anda bisa bersikap demikian karena Anda ya dari segi akademik Anda sudah memiliki background akademik yang bisa membackup Anda. Mungkin ya itu salah satu
supporting issue, artinya salah satu hal yang menjadi pendukung bagi kepribadian kita seperti itu, Pak. Jadi pengetahuan yang kita miliki itu sangat membantu kita untuk bersikap dan berperilaku seperti itu. Wah, menarik. Wah, kita akan lanjutkan ini. Namun Dok, ngomong-ngomong, doktoral ini Anda selesaikan di mana ini, Dok? Boleh bagi-bagi sedikit informasi ini? Iya, 2016 silam saya masuk di Universitas Negeri Jakarta dan saya mengambil ilmu pendidikan bahasa. Namun 2 tahun berikutnya nomenklatur mereka berubah menjadi linguistik terapan. Dan saya menyelesaikannya di bulan November 2019. Seperti itu, Pak. Jadi anak Kolaka ini yang keluar ke Jakarta atau memang bagaimana ini? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Selain secara geografis memang keluar dari Kolaka atau Sulawesi Tenggara, tetapi hal yang lebih penting bagi saya adalah ingin melihat bagaimana suasana atau kondisi sosial budaya yang lain begitu. Karena sejak D3 sampai S2 itu memang saya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara kan ya tidak jauh beda lah kehidupan sosbudnya. Iya. Oke. Wah, ini ada jiwa berpetualang juga ini. Luar biasa. Oke, Dok, terima kasih untuk pengalaman yang sudah di-sharing ke kami ini. Luar biasa. Dok, kita kalau begitu langsung aja mengerucut ke topik kita ini. Wah, ini sekarang ya di tanah air kita cukup dihebohkan dengan berita-berita ya, secara khusus tentang kematian Brigadir J. Wah, dan juga melebar bagaimana akhirnya melibatkan begitu banyak orang ya, sehingga nampaknya yang terduga ini memiliki bawahan yang cukup luas dan banyak, dan akhirnya terbawa pada masalah ini ya. Ini memang menyita perhatian banyak tanah air ini, Dok. Ya, sudah menjadi isu nasional. Sudah jadi isu nasional ini. Wah, sementara dibahas ya. Kita harap cepat bisa diselesaikan ini. Ya. Betul. Dan menarik juga ketika kita sampai ke Baradae yang akhirnya dia menjadi justice kolaborator ini, di mana bisa ada peluang untuk dia bebas karena ada perintah. Jadi di sini memang terkait dengan pembicaraan kita tentang relasi atasan dan bawahan ini, Dok. Ya. Aduh. Jadi apakah yang Dokter lihat dalam situasi ini memang ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam kaitan atasan dan bawahan, Dok? Ya. Bagaimana pendapatnya? Ya, baik. Jadi ini topik kita terkait atasan dan bawahan. Ya. Jadi terkait hal ini memang ada 3 hal penting yang dapat saya jadikan sebagai garis besar. Yang pertama yaitu bahwa apa yang dapat merusak citra seseorang ya, tidak perlu kita membukanya bagi orang lain, apapun alasannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa sikap penundukan diri ini oleh bawahan terhadap atasan ya semestinya memang harus tetap dijaga, apapun pula alasannya. Gitu. Dan yang ketiga, bahwa
di saat bawahan misalnya mengetahui ada keburukan pimpinan atau sebaliknya pimpinan terhadap bawahan, Ya. Sebetulnya ada beberapa pendekatan yang bisa kita ambil untuk mengomunikasikannya secara empat mata sebelum orang lain itu mengetahui, gitu. Nah, salah satu pendekatan itu bisa kita katakan pendekatan persahabatan begitu. Jadi status atasan bawahan itu sebetulnya boleh bergeser menjadi sahabat begitu untuk Wah, berbagi suka, duka atau masalah apapun, anything. Ya, olehnya itu poin pertama memang sudah harus dipahami, Pak, begitu. wah. Itu dia. Oke. Menarik, Dok. Saya ingin memperhatikan poin tentang penundukan diri oleh bawahan terhadap atasan itu harus tetap dijaga. Wah, ini menarik sekali, menarik sekali. Mungkin kita perlu bicara agar bisa menolong teman-teman yang mungkin dalam posisi seperti itu sekarang, yaitu sebagai bawahan untuk memiliki kemampuan, memiliki penundukan diri ini, itu bagaimana supaya dia bisa memelihara kemampuan ini, Dok? Kira-kira apa yang bisa menolong? Ya, jadi yang pertama memang perlu dipahami penundukan diri itu sendiri sebetulnya apa. Jadi bagi saya penundukan diri kita itu, ya, khususnya sebagai bawahan ini, itu Betul. hanya dapat kita alami jika kita memiliki kematangan jiwa, Pak. Nah, yang mana kematangan jiwa ini yang mana jiwa ini di dalamnya kan ada 3 elemen, yaitu elemen pikiran, ada emosi, dan pula tekad. Nah, artinya terkait kematangan jiwa, kita dapat katakan matang secara kognitif, matang secara psikologis, dan matang secara psikomotor. Nah, namun dari ketiga elemen jiwa tadi itu, hal yang paling saya titik beratkan sebetulnya kematangan spiritual, Pak, kematangan kematangan rohani seperti itu. Tetapi harus saya tegaskan di sini bahwa kematangan rohani yang saya maksudkan ini tidak saya rujuk atau tidak saya acu kepada kematangan agama, ya, tetapi yang saya maksud kematangan spirit, gitu. Spirit yang di dalam, ya. Nah, untuk hal ini sebetulnya ada penjelasan tersendiri seperti itu, Pak. Jadi saya ulangi bahwa penundukan diri itu hanya bisa kita miliki ketika kita memiliki kematangan jiwa. Dengan kata lain, memiliki kematangan kognisi, kematangan emosi, dan kematangan tekad. Tekad, oke. Wah, ini menarik. Sebab begini, Dok, bukankah seorang pencari kerja, ya, dan akhirnya dia ada dalam satu company, dalam satu perusahaan, begitu kan? Nah, biasanya fokus utama dia adalah bagaimana dia bisa dipenuhi keperluan ekonomi semata, Pak. Jadi bagaimana hal ini? Sedangkan sepatutnya seorang bawahan itu dan termasuk atasan juga memiliki 3 elemen yang Bapak bicarakan tadi. Padahal bukankah pada kenyataan di lapangan fokus seorang yang mencari pekerjaan adalah bagaimana dia dipenuhi keperluan ekonomi dia? Ya, jadi begini Pak Michael. Ya. Yang namanya jiwa yang matang itu sudahlah tentu tidak hanya mengacu pada bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi. Tetapi lebih dari itu bahwa jiwa yang matang itu selalu mengupayakan sebuah unifikasi yang baik dan benar antara pemenuhan kebutuhan, kemudian etika atau kode etik pemenuhannya, bahkan bagaimana dapat berbagi kebutuhan di tengah kesukaran memperoleh kebutuhan. Kan seperti itu. Nah, jadi pemenuhan ekonomi
ya itu memang merupakan variabel yang tidak terpisahkan Pak dari physiological needs atau kebutuhan fisiologis gitu, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi sandang, pangan dan papan begitu. Namun ya kita kan tidak perlu harus merusak etika dengan persoalan needs atau kebutuhan itu, Pak. Nah, demikianlah prinsip dari jiwa yang matang itu. Nah, jadi dengan demikian di luar dari sikap dan perilaku seperti ini itu adalah suatu ketidakmatangan jiwa. Begitu, Pak Michael. Ini Bapak kembali menggarisbawahi tentang kematangan jiwa ini, Pak. Wah, ini luar biasa. Saya pikir boleh dielaborasi lagi lebih jauh, Pak, ini kematangan jiwa ini, Pak. Menarik sekali, Dok. Ya, sederhananya begini, Pak Michael. Ya. Bahwa kematangan jiwa itu adalah kekonsistenan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oh. Ya, jadi saya ulangi, sederhananya bahwa kematangan jiwa itu mengacu pada kekonsistenan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang tentunya juga harus sejalan dengan standar moral yang sudah disepakati dalam sebuah komunitas. Nah, terkait dengan kekonsistenan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan itu dapat saya jelaskan seperti ini, bahwa elemen pikiran kita itu selalu sejalan dengan elemen perkataan. Dasar pemikirannya karena apa yang keluar dari mulut pasti meluap dari hati atau pikiran seseorang. Nah, olehnya itu untuk kasus ini, untuk memahami hati atau pikiran seseorang, nah, lihat saja apa dan bagaimana ia berkata-kata. Namun, kedua elemen itu, yakni pikiran dan perkataan ini, itu belum tentu sejalan dengan elemen perilaku. Nah, ketidakkonsistenan ini, itulah yang menjadi ketidakmatangan jiwa atau indikasi adanya ketidakmatangan jiwa. Nah, kemudian, di sisi lain, ketika elemen pikiran, perkataan, dan perbuatan itu berkorelasi, berhubungan ya secara konsisten, itulah yang disebut dengan kematangan jiwa. Sehingga seorang pemimpin sebetulnya ketika ia memiliki kematangan jiwa, ia dengan tegas, lugas dapat berkata, contohlah aku, tirulah aku, ikutlah aku. Betul. Nah, seperti itu Pak. Jadi dalam hal ini ada paling tidak dua hal penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita mesti selalu berpatokan pada perilaku untuk apa? Untuk memahami pikiran dan perkataan seseorang. Jadi dari perilaku yang teramati ini, kita bisa memahami pikiran dan perkataan seseorang. Dan juga kita dapat memahami korelasinya antara pikiran dan perkataan terhadap perilaku itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak semestinya memandang perilaku itu sebagai satu-satunya bukti dari sebuah kekonsistenan. Wow. Ya. Karena apa? Dasar pemikirannya di poin yang pertama tadi, Pak. Iya, ya. Seperti itu. Jadi ini semua harus dilihat. Wah, jadi kalau begitu kembali ke bawahan, dia tidak bisa serta-merta, wah saya ada keperluan ekonomi, saya langsung cari pekerjaan. Itu bisa bermasalah bagi dia karena jangan-jangan dia tidak ada kekonsistenan antara perilaku dia dengan perkataan dan pikiran dia itu, sehingga ketika dia masuk dalam satu sistem yang ada, dia seperti terombang-ambing di sana sini. Dan akhirnya tidak ada bersikap karena yang penting saya dapat gaji, yang penting saya dapat gaji. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa berarti memang tahap-tahap mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA itu sebenarnya satu kesempatan untuk seseorang memiliki waktu untuk membangun diri dia. Itu di pihak orang yang pencari kerja. Demikian juga tentunya ketika nanti dia menjadi owner atau dia menjadi pemimpin, dia pun memiliki kematangan jiwa ini. Sehingga ketika berhubungan dengan teman-teman di lapisan bawahnya yang juga memiliki kematangan jiwa,
wah mereka akan bersinergi dan bisa memproduksikan hal-hal yang luar biasa. Wah, betul sekali Pak. Ini sebenarnya yang kadang-kadang dilalaikan ketika orang si pencari kerja hanya terarah, terfokus kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi saja. Padahal dalam perhubungan bekerja, berorganisasi, wah bahaya kalau tidak ada kematangan jiwa. Iya. Begitu ya dok? Wah, Betul terima Pak. kasih. Seperti yang sempat tadi Pak Michael singgung, mungkin Iya, mereka memerlukan waktu ya atau ruang seperti itu iya, iya. untuk memperoleh kematangan jiwa, dan itu betul bahwa memang kekonsistenan itu adalah sebuah proses Pak, gitu. Supaya juga pimpinan dan bawahan ini ketika melihat pimpinannya bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai keinginan atau harapan bawahan atau sebaliknya, ya Iya. tidak perlu ngotot-ngototan begitu. Ya harus sabar memang kan begitu, karena memang kekonsistenan itu antara tadi pikiran, emosi dan tekad itu merupakan sebuah proses Pak Michael, begitu. Iya, oke. Dok, saya ingin beri pengumuman sedikit ke teman-teman yang sedang mengikuti kita secara live, baik yang di YouTube dan juga di Facebook. Teman-teman, dimanapun Anda berada, ketika Anda mengikuti pembicaraan kami ini, kalau ada komen atau pertanyaan atau apa saja, silahkan langsung ketik saja di komentar. Kami akan membacakan itu dan Dr. Arun akan menanggapinya. Oke dok, kita lanjutkan sedikit. Ya, menarik sekali dok. Jadi bagi saya, ya itu mungkin idealnya ya dok, idealnya Ya. di mana seorang sepatutnya atau seharusnya dalam posisi sebagai pemimpin, dia harus memiliki kematangan jiwa. Tetapi kita tahu ada saat-saatnya mungkin misalnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, tiba-tiba seorang yang belum cukup matang akhirnya harus dalam posisi kepemimpinan, dan dia sendiri juga sebenarnya meragukan, namun mau tidak mau dia harus ada di situ dan akhirnya terjadi ketegangan-ketegangan. Begitu juga orang yang masuk dalam posisi karyawan atau bawahan, ada alasan-alasan tertentu sehingga dia akhirnya masuk dalam kapasitas yang belum cukup matang di sana. Tapi ketika saya mendengar penjelasan dokter di sini betapa pentingnya kematangan jiwa, mungkin ini membuat saya ada idea sebagai pemimpin bisa mungkin mempunyai kemampuan intuisi untuk menyaring dan menemukan kualitas kematangan karyawannya sejauh mana dan menyiapkan kesempatan-kesempatan untuk mereka dibangun dalam hal itu. Bagaimana dok pendapat? Ya, betul. Jadi seperti yang sempat saya singgung juga bahwa kekonsistenan itu memang sebuah proses. Jadi hendaklah memang pimpinan ataupun bawahan itu bisa masing-masing saling memberikan ruang atau waktu begitu. Tetapi dalam tanda kutip nih sebagai penegasan bahwa masing-masing harus memahami bahwa waktu atau proses ini lama dan cepatnya itu bergantung pada masing-masing diri kita begitu. Karena jangan juga dijadikan alasan bahwa ya kan namanya juga proses Pak, tolonglah sabar-sabar. Iya, tetapi argo kan jalan terus begitu. Waktu itu tidak pernah berkata, tunggu dulu Pak Fernandes berhenti sejenak nih. Nggak ada, dia jalan terus begitu. Jadi bergantung mau cepat atau lambat, ya kembali ke kita. Di sisi lain juga kita pahami bahwa memang sebuah proses, kan seperti itu Pak. Ya. Mungkin kita akan mengangkat hal ini, Dok, lebih jauh lagi. Ya, ketika kita menyadari bahwa ini sangat penting ya tentang kematangan jiwa, kira-kira Dok, bisakah Anda berbicara tentang apa yang perlu seorang pemimpin mendeteksi level kematangan jiwa yang ada pada karyawan atau mungkin kepada dirinya sendiri? Ya, gimana dok? Sebetulnya ya untuk mengidentifikasi itu ada indikator yang paling utama menurut saya, dan hal itu adalah keberterimaan, Pak. Sekali lagi dok.
keberterimaan. Itu satu indikator yang paling utama menurut saya terkait dengan kematangan jiwa itu. Keberterimaan, Pak. Ini perlu dijelaskan lebih jauh ini, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi keberterimaan itu mengacu pada makna memiliki sikap hati yang berterima atau lapang. Nah, mohon maaf itu kalau dalam saya sebagai seorang Kristen itu disebut kasih, ya. Yaitu sikap hati yang memang untuk selalu bersedia begitu untuk memberi maaf. Saya sering katakan kepada teman-teman, jangan pernah membenci manusia, tetapi bencilah perbuatan buruknya. Rasional berpikirnya apa? Besok-besok manusia itu berubah, lalu untuk apa kita benci dia, kan begitu. Jadi yang kita benci itu adalah perbuatannya begitu, bukan manusianya. Nah, kemudian saya juga sering mengatakan bahwa hanya dengan memiliki hati yang lapang itulah untuk bisa memiliki pengertian tingkat tinggi, Pak Michael. Jadi saya ulangi lagi, hanya dengan memiliki hati yang lapang untuk bisa memiliki yang namanya pengertian tingkat tinggi. Sebaliknya, ketika kita tidak memiliki yang namanya hati yang lapang, kita tidak akan pernah memiliki yang namanya pengertian tingkat tinggi, kan begitu. Nah, hati yang lapang itu kan merupakan sebuah kemampuan dan keterampilan spiritual dan psikologis tingkat tinggi, kan begitu. Tidak semua orang bisa bersedia dengan hati yang lapang untuk memberi maaf. Sehingga apa? Inilah yang menyebabkan sebuah kasus demi kasus terjadi antara atasan dan bawahan, saling buka aib dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya imbasnya kepada kerusakan institusi atau organisasi. Inilah yang harus dihindari dengan memiliki tadi kematangan jiwa itu. Nah, indikator yang utamanya kan tadi saya katakan keberterimaan. Jadi bukan berarti kita berterima yang bagaimana-bagaimana. Nah, saya lanjut bahkan hati yang lapang itu untuk berterima hanya dapat ditunjukkan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan tingkat tinggi. Namun di sini yang saya titik beratkan, Pak, pada kemampuan dan keterampilan rohani dan jiwani seperti itu. Karena keterampilan, kemampuan yang sifatnya rohani dan jiwani ini kan nantinya yang akan mempengaruhi psikomotor atau fisik kita untuk bertindak menjadi sebuah bentuk perilaku yang teramati. Nah, dengan kata lain, jika kita ingin memiliki pengertian tingkat tinggi, maka milikilah hati yang lapang itu, Pak. Makanya saya katakan indikator utama dari kematangan jiwa itu adalah keberterimaan. Seperti itu, Pak Michael. Jadi orang yang tidak rela menerima itu memang akan ada seperti kepahitan terus ya, dan menurut ilmu kedokteran itu sepertinya mengganggu banyak sistem tubuh dan akan memberikan dampak negatif terkait dengan sakit penyakit juga dalam diri dia ya, Pak. Wah, betul, Pak, luar biasa. Tapi Dok, ini mungkin muncul pertanyaan ini, hati yang lapang siap menerima, termasuk menerima permintaan maaf, tapi apa bedanya ini dengan semacam menjadi seorang yang pasrah saja atau apa yang disebut fatalis? Ya sudahlah, kalau memang seperti itu, wah bagaimana? Nah, ini Dok mungkin yang jangan sampai disamakan, ini mungkin bisa dijelaskan, Dok. Betul. Terima kasih, membuat saya juga semakin semangat untuk jelaskan perbedaan itu. Nah, jadi seperti yang Pak Michael katakan, itu hal yang demikian adanya, Pak. Memang betul. Jadi hati yang lapang itu tidak berarti orang Jawa katakan manggut-manggut begitu atau pasrah saja. Nah, kalau orang Sulawesi Selatan mengatakan iye saja. Nah, jadi keberterimaan itu tidak seperti itu, Pak. Apalagi hingga bersikap fatalistis begitu. Nah, kita tahu kan orang yang fatalistis itu dapat saya gambarkan seperti tipe orang yang selalu menyanyikan lagunya Noah. Kalau mungkin Pak Michael pernah dengar kan lagunya itu, salah satunya liriknya itu, apa yang terjadi, terjadilah. Kan begitu. Itu lagunya Noah kan. Itu tipe orang yang fatalistis tuh. Nah,
Jadi orang yang fatalistis itu memang selalu menerima apapun yang terjadi, itu di sisi lain. Tetapi sayangnya bahwa sikap hatinya yang berterima itu didasarkannya pada keputusasaan atau kepasrahan. Karena apa yang dianggapnya akan terjadi itu adalah sebuah nasib atau takdir yang tidak dapat dihindari. Padahal teman saya di Makassar namanya takdir, saya tanya, you mau hidup di dalam takdir enggak? Oh, enggak mau saya, tapi kan nama Anda takdir. Ya walaupun nama saya takdir, tapi saya tidak mau hidup dalam takdir. Saya punya free will, saya punya kebebasan untuk menentukan apa yang baik bagi saya dan orang lain. Saya bilang, exactly, itu baru. Kalau begitu bahasanya Walaupun namanya takdir ya. Namanya takdir, Pak. Itu teman kuliah di Akademi Bahasa Asing waktu Diploma 3 kemarin. Nah, saya lanjut. Jadi memang berbeda halnya dengan yang namanya hati yang lapang. Jadi hati yang lapang itu dapat terlihat dari perilaku seseorang. Kenapa saya selalu singgung perilaku? Karena memang perilaku ini adalah variabel yang memang hanya bisa teramati. Kalau yang lain-lain itu kan abstrak. Pikiran abstrak kan begitu. Jadi perilaku itu variabel yang memang bisa diamati. Jadi itu patokannya. Nah, jadi hati yang lapang itu dapat terlihat dari perilaku seseorang karena adanya kematangan jiwa yang tadi. Nah, sementara indikator lain dari kematangan jiwa, ini yang penting juga Pak Michael, adalah ketegasan. Jadi pertama, berterima itu bukan hanya berarti iya-iya saja orang Sulawesi, bukan berarti hanya lagunya seperti lagu Noah, bukan berarti hanya fatalistis begitu ya. Betul. Tetapi di dalam sikap hati yang berterima itu terdapat juga ketegasan. Nah, yaitu apa? Tegas terhadap hal-hal yang perlu ditegasi. Ada banyak pimpinan, nah ini yang membuat kasus sering terjadi di dalam sebuah organisasi. Pimpinan itu dia sudah tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tetapi toh juga masih dibiarkan. Nah ini kan fatalistis namanya, ini dipasrahkan saja, ya kan, dimaklumi saja. Tanpa ada ketegasan. Semestinya kan pimpinan harus di sisi lain dia memiliki hati yang lapang untuk memaafkan bawahannya yang berbuat kekeliruan, tetapi di sisi lain dia harus tegas. Tegas bukan berarti membenci bawahan yang melakukan kekeliruan, tetapi tegas terhadap perilakunya yang keliru. Begitu, Pak. Nah, sehingga ada contoh misalkan bawahan melakukan kesalahan begitu atau kekeliruan terhadap atasannya atau sebaliknya, sebagai atasan yang memiliki kematangan jiwa. Nah, kembali ke kematangan jiwa. Jadi atasan yang memiliki kematangan jiwa ketika mereka berada dalam sebuah kasus begitu atau kondisi yang tidak kondusif, pasti ia berhati lapang untuk memberi maaf kepada bawahannya yang melakukan kekeliruan atau sebaliknya. Tetapi di sisi lain pada saat yang bersamaan, karena ia juga mengasihi bawahannya ini Pak Michael, makanya ia perlu tegas begitu terhadap kesalahan yang dilakukan bawahannya itu. Yang ditegas itu sekali lagi saya tekankan perbuatannya, bukan membenci manusianya atau pelakunya, oknumnya, bukan. Perbuatannya itu yang ditegasi. Karena saya juga teringat nih Pak Michael, ada tertulis bahwa lebih baik itu teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, selanjutnya bahwa hati yang lapang itu juga bermakna hati yang memaklumi. Itu yang saya katakan di awal tadi, bahwa hanya dengan memiliki hati yang lapang lah untuk memiliki pengertian tingkat tinggi. Bisa memaklumi orang, tetapi bukan yang mengacu kepada fatalistis tadi, bukan. Memaklumi itu disertai dengan ketegasan di dalamnya. Makanya saya katakan pada saat yang bersamaan. Nah, namun ini juga tidak berarti kan bahwa kita hanya memaklumi suatu keburukan, tidak seperti itu. Tanpa ketegasan, tidak seperti itu. Harus disertai atau dibarengi dengan ketegasan, begitu. Nah, yang ingin saya katakan bahwa kita memang harus tetap memiliki hati yang lapang kepada bawahan atau sebaliknya bawahan kepada pimpinannya begitu. Tetapi memang harus selalu disertai dengan yang namanya tindakan yang tegas begitu. Ini saya mohon maaf ini Pak Michael bahwa
kalau di dalam ajaran saya sebagai seorang Kristen itu memang ada tertulis bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah suatu yang kosong, suatu yang nihil, suatu yang mati begitu. Artinya di sini ada dualisme moral untuk dipahami begitu Pak Michael. Jadi dengan kata lain di pihak saya begitu, Tuhan mengasihi saya, buktinya apa? Ya dia rela mengorbankan dirinya, kan begitu. Di sisi lain dia mengasihi saya, makanya dia tegurlah saya. Jadi di sini ada dualisme moral yang tidak bisa saling terlepas. Tidak bisa itu kita hanya bilang, karena saya sayang dia, karena saya kasihi dia, sudahlah biarkan saja, maklumi saja. Tidak begitu, harus ditegasi. Betul. Begitu. Itu bagian dari kasih sebenarnya. Betul, Pak. Nah, jadi di sini ada dua hal yang memang secara bersamaan berbarengan yang perlu dimiliki oleh pimpinan maupun bawahan. Yang pertama, hati yang lapang, dan yang kedua adalah ketegasan. Ini harus berbarengan terus, begitu. Jadi saya biasa katakan ke teman-teman bahwa saya orangnya itu di sisi lain tidak mau merusak hubungan persahabatan, tidak mau merusak hubungan pimpinan dan bawahan. Jadi walaupun saya tahu bahwa hal itu keliru, saya harus tegasi dengan berkata bahwa tidak semestinya demikian, Pak, Bu, teman, enggak. Tetapi di sisi lain saya juga harus selalu menjaga hubungan tetap baik begitu. Bukan orangnya yang saya benci, tetapi perbuatan yang keliru yang saya harus benci. Caranya bagaimana? Ditegasi, ditindaki. Minimal kita katakan, Pak, Bu, itu tidak boleh seperti itu. Itu merusak institusi, misalkan. Dan seperti juga itu, ketika seperti kasus Bapak jelaskan tadi ya, ketika Bapak dalam posisi sebagai bawahan, ketika Bapak diberi tugas yang tidak sesuai job description Bapak tegas untuk berkata tidak, dan saya dan pada waktu itu saya tidak langsung bilang ya sudah kalau begitu saya keluar saja langsung. Enggak, saya tetap melakukan tugas saya. Ya, tugas dilakukan. Tetap melakukan tugas, kan seperti itu. Jangan menjadi orang yang selalu itu mau dikasihani, selalu orang yang menjadi introvert begitu. Berbesar jiwa lah. Jadi kebesaran jiwa itulah ya salah satu juga indikator dari kematangan jiwa itu sendiri, Pak. Seperti itu. Berbesar jiwa, gitu. Menarik sekali dengan prinsip indikatornya adalah sikap keberterimaan ya, berterimaan. Jadi ketika kita sudah melihat satu kesalahan, kekeliruan bawahan kita misalnya ya, dan kita sudah menyelesaikan itu, maka kita tidak lagi menggali-gali itu, sebab kita sudah terima bahwa ini problem yang sudah selesai, sudah diselesaikan, kita terima itu, tidak lagi seperti tidak menerima. Kenapa sampai dia gagal? Kenapa sampai dia gagal? Itu sepertinya mau mengambil lagi, dan ini prinsip yang tidak seperti Bapak jelaskan, yaitu tentang mau menerima segala yang terjadi, termasuk kegagalan-kegagalan juga. Wah, itu filosofi yang sangat dalam, Dok. Wah, ini ngomong-ngomong kita sudah hampir 1 jam ini. Waduh, ini masih asik untuk ngobrol, tapi kita memang dibatasi dengan waktu ini, Dok. Wah, terima kasih banyak, Dok. Pasti para pemirsa Radionomers yang ada di mana saja sedang menikmati makna-makna yang terkandung dalam percakapan kita. Tapi kayaknya tidak ada yang bertanya ini, Dok. Saya tidak sempat lihat juga di Facebook. Kita ada sedikit masalah dengan satu media sosial kita sehingga kita tidak bisa baca komentar di sana. Tetapi teman-teman, Anda yang akan mengikuti setelah live ini, silahkan memberikan komentar dalam kolom komentar. Ini akan menjadi masukan bagi kami juga. Jadi, Dok, terima kasih untuk apa yang sudah dibagi kepada kami. Sekali lagi saya melihat tentang hati yang lapang tidak sesederhana dalam kepikiran atau pemikiran banyak orang, yaitu orang selalu pikir ini adalah satu bentuk dari kepasifan, pasif atau fatalis, tetapi itu tidak. Namun hati yang lapang yang dokter sampaikan dengan istilah keberterimaan ini, itu sebenarnya menerima dengan aktif, dengan adanya ketegasan.
Ya. Jadi jika tidak menerima maka tentu akan ada banyak negatif atau akibat negatif dalam hidup, kepahitan dan sebagainya. Tapi jika kita menerima secara pasif tentu itu akan juga membuat kita menjadi sosok atau pribadi yang menghalalkan pelanggaran dan menghalalkan kesalahan. Tentu itu kita tidak inginkan sebagai pemimpin atau sebagai bawahan. Baik, Dokter, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan, dan pemirsa sekalian, kiranya apa yang sudah kami angkat pada bagian ini, milikilah kematangan hati, itu menjadi satu fokus untuk kita, sehingga dalam kita membangun relasi, baik dalam dunia bisnis, baik dalam dunia organisasi, ini akan menolong kita untuk bisa terus ada dalam posisi yang tepat dan akan menghasilkan relasi-relasi yang baik. Dari relasi tersebut kita bisa memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan kita. Demikian, terima kasih dan nantikan kami pada waktu-waktu di masa depan. Terima kasih. Learning is the heartbeat of growth. What is leadership?